Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kami utusan Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, saya Ria Bella selaku pembicara pertama. Saya Muhammad Dede Haryadi selaku pembicara kedua. Saya Ridwan Dira selaku pembicara ketiga. Di sini kami setuju dengan adanya pembatasan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil suara secara nasional. Mengapa kami setuju? Sebab jika tidak ada pembatasan kewenangan Bawaslu akan menimbulkan atau mengakibatkan benturan antara wewenang Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini yang terpenting, Bawaslu harus maksimalkan timnya dan bekerja sama dengan masyarakat dalam mencari temuan-temuan saat proses pemilu berlangsung. Karena wewenang dan kewajiban Bawaslu yang tertulis jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Nomor 42 Tahun 2008, yakni mengawasi tahap pemilu sesuai dengan undang-undang dan menerima laporan dugaan pelanggaran serta memberikan rekomendasi atas temuan pelanggaran tersebut kepada KPU ataupun instansi berwenang. Kalau pasca penetapan hasil suara secara nasional barulah Bawaslu mengurus laporan tersebut, berarti Bawaslu tidak optimal dalam menjalankan tugasnya yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya Bawaslu memiliki kewenangan dua fungsi, yang mana selain sebagai lembaga pengawas dalam tahapan pemilu, namun Bawaslu juga sebagai lembaga peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mana dalam pelaksanaan pemilu pada tahun 2014 dan 2019 kemarin membuktikan adanya benturan kewenangan di antara kewenangan Bawaslu dan juga kewenangan Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, yang mana merupakan kewenangan Bawaslu dalam konteks penanganan pelanggaran administrasi pemilu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di satu sisi, secara langsung maupun tidak langsung, hal ini juga terkait dengan hasil pemilu yang merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Mestinya, jika telah penetapan hasil suara secara nasional itu telah ditetapkan, maka kewenangan harus diberikan secara penuh dan mutlak kepada Mahkamah Konstitusi. Namun, jika mencakup proses rekapitulasi dan belum ada penetapan hasil suara secara nasional, maka kewenangan harus diberikan kepada Bawaslu sebagai lembaga peradilan dan sebagai lembaga pengawasan. Jadi, solusi yang paling tepat dalam menangani benturan kewenangan antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi, yakni harus adanya penataan ruang lingkup kembali dan pembatasan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil suara secara nasional, agar hal ini dapat menciptakan hasil pemilu yang jelas serta kepastian hukum. Yang mana seperti yang kita ketahui, bahwasanya pelanggaran pemilu itu baru diketahui pada saat penetapan hasil suara secara nasional. Oleh karena itu, di sini kami memberikan solusi kepada Bawaslu agar dapat bekerja lebih optimal lagi serta bekerja sama pada masyarakat dalam pelaksanaan proses pemilu, baik untuk mencari temuan serta untuk memberikan laporan untuk dapat mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi pada saat penetapan hasil suara secara nasional. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kehilapan kalimat. Kami akhiri. Wallahu